Saudara Kepala Korlantas Polri Irjen Aan Suhanan menyebut puncak arus balik Lebaran akan berlangsung pada 14 sampai 15 April 2024. Ia mengimbau masyarakat untuk menghindari kembali pada tanggal tersebut agar lebih nyaman di perjalanan. Berikut ini wawancara jurnalis Kompas TV Vidi Batlolone dengan Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan. Anda di Sapa Indonesia Malam, saya Vidi Batlolone. Saudara, Kementerian Perhubungan memprediksi ada 193 juta pemudik yang melaksanakan mudik di musim mudik Lebaran tahun 2024 ini. Jumlah ini meningkat sekitar 50% dibanding musim mudik Lebaran tahun lalu. Dan bagaimana kepolisian mengantisipasi peningkatan jumlah pemudik ini, saya sudah bersama dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Aan Suhanan. Pak Aan, selamat malam. Terima kasih untuk waktunya di Sapa Indonesia Malam Kompas TV. Pak, Anda tentu sudah melakukan survei di lapangan ketika persiapan mudik tahun ini. Nah, ini evaluasinya seperti apa mengenai kesiapan mudik di musim mudik Lebaran tahun ini, Pak? Ya, lihat angka tadi dari Pak Kementerian Perhubungan, hasil surveinya emang cukup luar biasa. Ini menjadi tantangan tersendiri buat kita, ya buat kepolisian dan seluruh stakeholder untuk betul-betul mempersiapkan mudik tahun 2024 ini. Baik Pak, puncak arus mudik 6 sampai 8 April. Nah, kalau puncak arus balik bagaimana Pak? Arus balik ini kita melihat data empirik ya, kemudian survei dari Kementerian Perhubungan. Diprediksi untuk puncak arus balik ini ada di tanggal 14 dan 15 ya, April. Ini hasil survei dari Kementerian Perhubungan juga demikian. Itu angkanya di 15 itu paling tinggi. Jadi kita menghimbau kepada masyarakat sesuai dengan arahan dari masing-masing instansinya ya. Kebijakan dari masing-masing instansinya untuk menunda perjalanan balik nanti. Jangan semua di tanggal 14 dan 15. Mungkin itu. Jadi nanti pada puncak balik ini bisa kita urai kalau ada beberapa masyarakat ya yang menunda perjalanan baliknya. Dan dari BUJT, pengelola jalan tol juga memberikan diskon tarif tol untuk tanggal 16, 17, 18, 19. 17, 18, 19 sebanyak 20%. Ini untuk menarik masyarakat menunda perjalanan baliknya nanti. Baik Pak, apa yang perlu dipersiapkan masyarakat ketika kembali misalnya dari kampung halaman agar tidak menyumbang potensi kemacetan yang semakin ini jadi turut berpartisipasi dalam kemacetan begitu Pak? Apa kira-kira? Tentu skema-skema yang sudah kita buat, yang sudah kita rencanakan, kalau tidak didukung oleh masyarakat, masyarakat tidak berpartisipasi, artinya kita sudah membuat jadwal, kita sudah membuat skema kontraflow, ganjil genap dan sebagainya, pembatasan angkutan barang. Itu kalau tidak diikuti oleh masyarakat, ya apa yang sudah kita siapkan ini tidak akan efektif. Kita menghimbau kepada masyarakat ya pada saat arus balik maupun mudik, yang pertama ya harus disiapkan kesehatan kita, pastikan kesehatannya prima, tidak dalam sakit ya. Kalau sudah lelah wajib berhenti ya, jangan memaksakan karena pengen cepat sampai ke rumah ya pada saat mudik, pada saat balik juga sama, pengen cepat sampai ke rumah, akhirnya tidak mau berhenti, dipaksakan, sudah lelah, ini akhirnya terjadi kecelakaan. Ini sangat tidak kita harapkan. Jadi pastikan kesehatan kita, kemudian kendaraan juga sama, pastikan kendaraannya prima, ya dicek sebelum berangkat, tekanan ban dan lain sebagainya, sehingga tidak ada hambatan di jalan nantinya, dan jadi kendaraan yang berkeselamatan. Kemudian ikuti arahan petugas, ikuti aturan yang sudah kita buat, ikuti aturan yang ada di undang-undang, sehingga semua bisa berjalan lancar dan selamat. Pak Aan, terima kasih untuk wawancaranya di Sapa Indonesia Malam. Saudara, tadi Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Aan Suhanan bersama Sapa Indonesia Malam sudah menjelaskan mengenai bagaimana persiapan dan antisipasi
dari kepolisian untuk memasuki musim arus mudik dan arus balik libur Lebaran 2024. Tetap di Sapa Indonesia Malam karena setelah jeda akan ada informasi-informasi menarik lainnya.